Kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat terding salam senantiasa tercurah pada baginda alam kita, baginda suci kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang istiqomah yang selalu mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman nanti. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum salat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib salat Jumat pada hari ini adalah Al-Ustadz Haji Ispandiar, dan imam salat Jumat pada hari ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Fakhrul Rizki Al-Hafiz. Maklumat selanjutnya, laporan penerimaan kotak amal dan tromol kegiatan penyelenggaraan salat Jumat sebagai berikut. Pemasukan tromol kotak amal pada penyelenggaraan kegiatan salat Jumat pekan kemarin tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp1.824.000. Sedangkan untuk penerimaan kotak amal yang berada di teras masjid periode tanggal 6 Januari sampai dengan 13 Januari sebesar Rp2.650.000, sehingga total keseluruhan pemasukan sebesar Rp4.474.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas infak dan sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga keikhlasan amal jariah dari para jamaah senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili atas nama pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jamaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Maklumat selanjutnya, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk warga kita dan saudara-saudara kita pada umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah hadini wa alaikum bin salihah wa ila hadatin nabil musarraf wa ila hadatin nabil mustafa bi sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dimohon para jamaah sekalian untuk mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu, dan dihimbau untuk para adik-adik sekalian agar tetap tertib dan khusyuk selama mengikuti kegiatan sholat Jumat. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait
ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم أما بعد. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia kepada kita semua, yang mana di hari yang mulia ini kita telah diberikan kesempatan, kekuatan sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah fil yaumil jum'ah untuk kita datang ke rumahnya hanya sekedar mengharap akan ridha-Nya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengakui kita sebagai hamba-Nya yang akan mendapatkan satu kenikmatan dunia wal akhirah nantinya, amin. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sahabat Jumat yang dirahmati Allah, berkenan pada hari yang mulia ini Al-Faqir yang menjadi khatib di hari yang mulia ini mengharapkan dan mengajak dirinya dan kita semua itu senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, karena kita sudah berada di bulan Rajab dan kita tahu bulan Rajab ini adalah merupakan syahrullah, bulannya Allah, di mana ada satu peristiwa yang sangat dahsyat. Kalau kita jadikan sebagai logika umat manusia, mungkin itu tidaklah mungkin yang itu terjadi, tapi ini adalah logika Rabbaniyah. Allah yang menghendaki dari segala urusannya. Siapa yang mampu melarang? Siapa yang mampu? Jika Allah sudah menghendaki, tidak ada yang mampu mencegahnya. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Dan apa yang Allah inginkan dan itu pasti terjadi. Kita boleh berencana dan kita boleh mengatur segala rencana, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengatur dari segala urusan hambanya. Dan apa yang terjadi, setiap yang terjadi itulah rencana Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik yang terjadi di antara kita-kita, termasuk hari ini kita bisa bermuhajahah dalam kondisi melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada satu hikmah yang sangat luar biasa, yaitu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi mengingatkan kita sebagai umatnya, duhai umatku, dikala bulan Rajab telah datang menghampiri umurmu, berharaplah kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kita sebaik doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Duhai Allah, jika umur kami telah tiba di bulan Rajab, wa Sya'bana ya Rabb,
tolong ya Allah pertemukan kami di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah merupakan bulannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bermuhajah dan mengharapkan akan ridha Allah untuk balighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami di bulan Ramadan. Dan itulah paparan dan tatanan tentang tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah di balik bulan Rajab? Salah satunya adalah perjalanan Nabi yang sangat luar biasa. Kalau kita dengan logika kita mungkin itu mustahil. Namun ini Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghendaki dari segala urusannya. Dan kita yakin dan kita beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya yang suci itu. Ini kalimat sangat menarik kalau kita kaji dari kalimat per kalimat, karena Al-Quran itu sangat istimewa kalimatnya. Ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat. Subhanalladzi asra, kata-kata sara yasiru isra itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa indah dan tiada dialami oleh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kecuali baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang ditempuh hanya sepertiga malam saja, namun Rasulullah sudah melewati berjuta-juta bahkan miliaran tahun, dan itulah Allah yang maha menghendaki dari segala keinginannya. Apa yang terjadi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Rasulullah diperjalankan oleh yang Allah yang maha suci. Kalimat yang diawali dengan kalimat tasbih subhanallah. Cuma Allah di sini tidak melibatkan kalimat Allah, karena kalimat ijaz ini adalah merupakan pemaknaan antara Allah dan hamba yang disucikannya. Maka disebutlah, kenapa Muhammad tidak disebut di situ? Subhanalladzi asra bi Muhammadin Rasulullah. Namun Allah menunjukkan bahwa bi abdihi, karena seorang hamba yang disebut dengan hamba antara dua dimensi, antara ruh dan jasad. Jadi perjalanan Nabi itu mutlak sebagai manusia biasa yang telah dikehendaki oleh Allah atas perjalanan suatu malam yang disebut dengan Isra. Kemudian Mi'raj itu adalah penaikan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan itu dijawab oleh surat An-Najmu ayat 18 sampai ke ayat 25, menunjukkan bahwa apa? Bahwa inilah satu kehendak Allah dan Allah punya rencana. Allah menjadikan seorang hamba Muhammad kekasihnya yang jauh lebih hebat daripada ibadah-ibadah makhluk-makhluk Allah sebelumnya, bahkan termasuk Jibril alaihissalam. Dalam satu riwayat, Jibril setelah diciptakan oleh Allah datang menghampiri Allah Rabbul Jalal Jalaluh. Duhai Allah, adakah engkau ciptakan makhluk seelok daripada makhlukku ini? Jibril bertanya kepada, ya Allah, adakah engkau ciptakan makhluk seelok dari aku ini? Kata Jibril, tidak wahai Jibril, hanya engkaulah makhluk yang paling elok kuciptakan. Rasa bahagia Jibril alaihissalam diangkat menjadi sayyidunal malaikat, menjadi penghulu daripada malaikat, beribadah sampai 600.000 tahun lamanya, beribadah di hadapan Allah. Setelah 600.000 tahun lamanya datang menghampiri Allah. Duhai Allah, adakah ibadah yang paling kamu cintai, yang paling engkau cintai daripada ibadahku ini? Jibril, Allah berfirman, Jibril, kalau ini ada yang paling aku cintai dan aku sukai. Siapa ya Rabb? Siapa gerangan yang kau maksud itu ya Rabb? Nanti di akhir zaman aku akan mengutus seorang hambaku, dan dia aku jadikan sebagai nabi pilihanku, dan dia adalah khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup dari segala nabi. Namun ketahuilah wahai Jibril, dia memiliki umat yang sangat lemah.
kala dia beribadah kepadaku bahkan pikirannya melayang-layang entah kemana, justru aku lebih mencintai ibadah umatnya daripada ibadahmu wahai Jibril. Apa gerangan yang membuat engkau lebih mencintai ibadah daripada umat kekasihmu itu, duhai Allah? Karena sesungguhnya engkau Jibril melakukan ibadah bukan karena perintahku, tapi karena keelokan wajahmu yang kuciptakan. Namun hamba-hambaku yang bermunajat datang setiap waktu silih berganti, dan itu adalah hakku memberikan kepadanya. Bahwa aku rindu di waktu maghrib, aku rindu di waktu isya, aku rindu di waktu subuh, aku rindu di waktu zuhur, dan aku rindu di waktu asar. Ketetapan-ketetapan itulah yang membuat Jibril alaihissalam minta izin dan bermohon-mohon kepada Allah, duhai Allah, apa gerangan yang akan kau berikan kepada hamba-hambamu itu? Jannatul ma'wa. Sehingga Jibril bermohon-mohon kepada Allah, duhai Allah, izinkan aku sebentar saja, aku ingin melihat apa gerangan dan apa yang ada di dalam Jannatul Ma'wa itu. Dan inilah pertemuan antara Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Berikut sebagai, karena di waktu yang sangat singkat ini kita ambil yang hikmah-hikmahnya saja. Pertemuan di antara Allah yang maha mulia dengan seorang hamba yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Dekat Nabi, bahkan lebih dekat Nabi dengannya. Di antara dekatnya antara dua busur panah kalau diumpamakan dalam surat An-Najm, bahkan Allah lebih dekat lagi dengannya. Lalu dengan kalimat yang diabadikan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, duhai umatku, duhai para sahabat-sahabatku, jika engkau mau salat, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat daku salat, kata Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi salat, namun dari ilmu-ilmu daripada para ulama-ulama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah dipanggil oleh Allah, semua mereka itu diberikan satu kemuliaan yang abadi di sisinya, insyaallah. Amin. Apa gerangan kalimat itu yang disampaikannya? Karena sehingga Nabi dijadikan sebagai hamba abdihi, sebagai hamba pilihan Allah. Lalu Nabi merasa bahagia, merasa tentram, dan merasa satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmatnya surga. Mungkin kita dengarkan sebagaimana firman-firman Allah bahwa di dalam surga itu banyak sekali keindahan dan segala keindahan. Namun ada yang paling nikmat di antara nikmat, bertemunya dengan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang kita abadikan dalam tasyahud kita. Hati-hati wahai sahabat Jumat yang dirahmati Allah, dikala kita mengumandangkan kalimat itu, bahwa di akhir ayat yang kita baca, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa yang Allah dengar? Setiap bacaan-bacaan fardu kita, qauliyah kita dalam ibadah salat kita. Kalimat yang paling penting di antara takbiratul ihram yang kita awali di awal salat itu adalah menunjukkan bahwa kita tiadalah siapa-siapa. Kalau dibandingkan dengan kalimat itu, Allahu Akbar, kalimat yang tidak boleh terburu-buru, karena persaksikan antara Allah dengan hamba-hamba yang dikehendakinya. Kita mengucapkan kalimat takbir. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Di saat kita memulai akan ibadah salat kita, dan itulah hikmah di antara Isra dan Mi'raj, yaitu perintah ibadah salat yang begitu mulia. Kalau perintah Ramadan hanya turunnya ayat, perintah naik haji turunnya ayat, tapi perintah untuk melaksanakan ibadah salat dijemput oleh hamba yang termulia di antara hamba-hamba Allah. Datang dengan kesendiriannya Nabi Muhammad menghampiri Allah yang lebih dekat dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terdiam Nabi di situ. Allah mensahuti, assalamu alayka
Rasulullah menyampaikan at-tahiyatul, segala kehormatan, segala keberkahan, segala kemuliaan dan segala kebaikan hanya ada padamu Allah. Allah jawab, assalamu alaika, itu semua untukmu wahai hambaku. Namun Allah tidak memanggil hamba ya abdihi, tidak. Ya ayuhan nabi, duhai yang paling kucintai, wa rahmatullah, wahai yang paling kusayangi, wa barakatuh, wahai yang paling kuberkahi, dan itu semua hanya untukmu wahai kekasihku, wahai hambaku yang kuhadiri di hadapanku. Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Muhammad SAW tidak terlena dengan kalimat itu. Rasulullah tidak menjawab dalam kaidah fil lughah Arabiyah dengan kalimat assalamu alayya, itu semua untukku ya Rabb. Namun baginda Nabi tidak pernah terlupakan di antara umat-umat yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW berani salah di hadapan Allah, membela kita untuk dijadikan, ya Allah, kalau engkau mengakui aku sebagai hambamu, mohon kiranya ya Allah umatku nanti yang mereka itu tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak pernah berjabat tangan denganku, tolong ya Allah jadikan dia assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Duhai Allah, kebahagiaan itu, keselamatan itu, keberkahan itu, kasih sayangmu itu ya Allah bukan hanya untukku saja ya Allah, tapi untuk para sahabat-sahabatku yang mereka bersahaja menolong agamamu, keluargaku, bahkan umatku nanti di akhir zaman. Duhai Allah, jadikan dia sebagai hambamu yang gemar melaksanakan ibadah salat. Alhamdulillah kita hadir di sini sebagai menunjukkan bahwa kita sebenar-benarnya hamba. Kita mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan berharap kepada Allah, kiranya Allah pun juga mengakui kita sebagai hambanya. Kalau Allah sudah mengakui kita sebagai hambanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pasti Allah akan memanggil kalimat dengan kalimat ini. Duhai jiwa yang tenang, duhai jiwa yang bersahaja denganku, kembalilah kamu ke hadirat Tuhanmu yang sesungguhnya engkau ridha, dan pasti yang maha ridha juga ridha. Kalau Allah sudah ridha, ya fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam golongan hambaku. Kalau Allah sudah mengakui kita sebagai hamba, wadkhuli jannati, pasti karena Allah selalu menempati janji yang telah Allah janjikan melalui firman-firmannya. Sahabat Jumat yang dirahmati Allah, dalam ibadah salat yang Rasulullah dapatkan dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj, mungkin Al-Fakir tidak menjelaskan sepanjang lebarnya karena waktu yang sangat terbatas dalam khutbah yang sangat singkat ini. Sebagai kesimpulan, dalam hadis kudusi Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah wahai sahabat Jumatku bahwa dalam genggaman Allah itu penuh dengan keberkahan, dan keberkahan itu pasti Allah kehendaki kepada setiap hamba yang bersahaja dengannya. Qasamtu fi salati nisfaini, telah kubagi salat hambaku dua bagian. Wa nisfu hali abdi, satu bagi untukku dan satu lagi untuk hambaku. Ingat kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, bacalah satu surat yang dimana surat ini sangat didengar oleh Allah. Dikala engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab. Ternyata Allah menjawab pujiannya, hamadani abdi, hambaku memujiku. Kepada siapa Allah bercerita? Kepada seluruh malaikat-malaikat Allah. Bahkan nanti di akhir, malaikat-malaikat Allah itu diseru oleh Allah, tuh lihat hambaku memujiku. Wa yaqulu abdu, dan tatkala hambanya berkata ar-rahmanur rahim, qala Allah jawab lagi, atna ilayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku.
Wa qala abdu, dan tatkala hambanya berkata maliki yaumiddin, bernafas kita wakaf bil ibtida, berhenti pada ayat-ayat suratul Fatihah di mana Allah akan mensahuti dan memuji-muji kita di hadapan malaikat-malaikat Allah. Majjadani abdi, kata Allah, hambaku memuliakanku. Wa qala abdu, dan tatkala hambaku berkata, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi di sini agak lama. Nabi kalau sholat berhenti di ayat ini agak lama, bahkan jarang. Coba boleh dilihat dan dikaji kembali, Rasulullah tidak pernah sambung di ayat ini. Kenapa? Hadza, qala Allah, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, hadza baini wa baina li abdi wa li abdi masal. Ketahuilah, Allah di sini mengagung-agungkan kita sebagai hambanya di seluruh para malaikat-malaikat Allah. Duhai malaikat, hadza baini, inilah bahagianku. Lihat hambaku beribadah di hadapanku, lihat hambaku mengabdi kepadaku, lihat hambaku menyembah akan daku. Wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina li abdi wa li abdi masa. Dan itulah bahagian hambaku, dan setiap bahagian hambaku apa saja yang dia minta. Wa qala abdu, dan tatkala hambanya berkata ihdinas siratal mustaqim, fi hadzal ayah la tas'al, di ayat ini Allah tidak mensahuti kita, karena kita lagi dipertontonkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat Jibril, malaikat-malaikat Allah, dan malaikat-malaikat, seluruh para malaikat-malaikat Allah, termasuk malaikat Israel. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di sini kita boleh mewasalkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala Nabi, di ayat ini Rasulullah bersabda, idza qala imami ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin taqulu amin. Perhatikan sahabat-sahabat Jumat yang dirahmati Allah, dikala imam sudah datang di ayat, sudah sampai di ayat ini, perhatikan bacaannya, segera engkau lafadzkan kalimat amin. Fa innal malaikati sama, sungguh malaikat penjaga langit, wal ard, penjaga bumi, wa masyhud, malaikat-malaikat yang menjadi saksi bagi hamba-hamba yang beribadah salat, wasayyan, malaikat-malaikat yang menginformasikan semua berita yang ada di dunia kepada baginda Nabi, wal arham, malaikat-malaikat yang mengantar rohnya umat manusia, wa Jibril wa Mikail wa Israil wa Israfil wa Mikail dan Munkar dan Nakir, dan semua para malaikat-malaikat Allah. Taqulu amin, mereka itu juga mengumandangkan kalimat amin. Toh di antara aminnya kita ini ada enggak sih yang bersamaan dengan para malaikat-malaikat Allah? Tentunya ada juga yang bersamaan dengan malaikat Israel, maka pasti dia akan dijemput olehnya. Aku berkenan ya Rabb, hambamu itu dengan penuh bersahaja di hadapanmu. Sungguh mereka mulia di hadapanmu ya Allah. Sehingga jadilah manusia yang diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Kalaulah ada bersamaan dengan para malaikat-malaikat Jibril, Mikail, maka siap-siaplah rezeki yang kebahagiaan yang akan selalu menyapa kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di akhir daripada khutbah yang sangat singkat ini, mari kita tanamkan rasa keikhlasan kita. Mari kita hijrah di bulan Rajab yang kita cintai ini, karena sebentar lagi kita akan meraup kenikmatan yang sangat luar biasa di dunia. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga diberikan kesempatan oleh Allah, diakhiri dengan sebuah doa yang nantinya kita akan baca bersama-sama di akhir khutbah kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulu fi diniha hablum min masad wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا في رمضان يا الله خصوصا في هذا الجماعة وعلى آله وصحبه ومن تبع إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينا صغارا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.